Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 62. Aku hamil. Mama Ana pun memeluk John. Selamat sayang, Mama doakan semoga perjalananmu sukses. Berjanjilah untuk membawa Winda pulang. Pasti Mah, John pasti akan membawa Winda pulang. Winda tunggu aku akan membawamu kembali. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Sampai kapanpun bahkan sampai aku mati, kau akan tetap menjadi milikku, batin John. 3 hari sebelumnya, Justin baru saja menjajakan kakinya di kota Berlin. Semenjak beberapa minggu yang lalu, ia mengirim Winda dan Naya tinggal bersama ayahnya di Berlin. Dengan menghela nafas lega dan hati yang berbunga-bunga akan bertemu dengan Winda, Justin berjalan memasuki villa mewah milik ayahnya itu. Matanya berkeliling mencari-cari penghuni villa. Tidak sabar untuk bertemu dengan mereka semua. Namun tidak ada satupun yang ia lihat. Ayahnya, Winda, maupun Naya, tidak nampak sama sekali. Hanya beberapa pelayan saja yang sedang bersih-bersih. Tiba-tiba saja terdengar di telinganya suara tawa dari arah taman belakang villa. Sudut bibirnya tertarik dan segera ia melangkah lebar mengikuti arah tawa tersebut. Ia terhenti di ambang pintu sambil mengerutkan keningnya. Gadis itu, ucapnya termangu melihat Naya dan sang ayah yang nampak begitu akrab. Mereka tertawa bersama. Sang ayah yang sedang duduk di kursi rodanya, mencandai Naya yang tengah membantu tukang kebun menata bunga-bunga. Sungguh pemandangan yang sangat teduh di mata Justin. Karena sebelumnya ia tidak pernah melihat sang ayah bisa sebahagia sekarang ini. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di penglihatannya. Winda, di mana dia? Kenapa tidak ada bersama dengan mereka? Pikirannya bertanya-tanya. Kakinya pun tergerak menghampiri kedua orang yang tengah bercanda tawa itu. Ayah, sapanya dengan wajah datar seperti biasa. Keduanya menoleh bersamaan. Kau sudah datang. Ada apa? Jawab sang ayah. Yah, aku baru saja sampai. Pandangannya tak sengaja menatap Naya yang sedang berjongkok di tanah. Canggung, Naya langsung memalingkan wajahnya. Di mana Winda? Sambungnya bertanya sambil menoleh kiri dan kanan mencari-cari sosok tersebut. Oh, Winda ada di kamarnya, sudah beberapa hari ini dia bilang tidak enak badan, jelas sang ayah. Apa? Winda sakit? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kalian ini bagaimana sih? Jika terjadi apa-apa padanya bagaimana? Ucapnya kesal. Naya yang telinganya panas mendengar ucapan Justin pun seketika berdiri. Dengan keras ia melepaskan sarung tangan yang ia pakai, lalu menghempaskannya ke tanah. Cih, kenapa kau marah-marah pada kami? Hei, sadarlah aku ini adiknya. Memangnya kau saja apa yang peduli pada kakak? Aku juga sangat peduli padanya. Dia sudah pergi ke dokter kemarin, minum obat dan makan yang teratur, itu semua aku yang perhatikan. Jadi tidak usah sok peduli padanya, tutur Naya ketus. Justin mengerutkan dahi dan menatap tajam Naya. Entah kenapa rasanya ada sesuatu dalam dirinya, sedang tergelitik. Sikap Naya yang tiba-tiba marah seperti itu, membuat Justin ingin mencubit bibirnya yang terus merocos itu. Berani sekali kau meneriakiku, serangnya. Apa? Dasar tidak sadar diri, kau duluan yang meneriaki kami. Tidak sopan, sahut Naya seraya melipat tangan di dada dan memutar bola matanya. Tidak sopan. Justin menaikkan sebelah alisnya. Benar, kau adalah anak yang tidak sopan. Bagaimana kau akan menjadi seorang ayah, jika kau saja tidak menghargai ayahmu sendiri? Berteriak seenaknya seperti itu. Naya berkacak pinggang dan semakin menantang Justin. Siapa bilang aku akan menjadi seorang ayah? Aku tidak ingin memiliki seorang anak, apalagi jika anak itu sepertimu.
Justin tersenyum miring meledek. Apa kau bilang? Tidak ingin punya anak? Hahaha, benar kau pasti tidak memiliki keinginan untuk menikah sampai kau tua dan keriput. Aku juga hampir lupa, lagian tidak ada wanita yang mau menghabiskan sisa hidupnya dengan pria sepertimu. Naya memutar bola matanya kembali dan tertawa meledek Justin. Kau. Justin mengepalkan tangannya di udara. Apa? Justin terdiam ketika Naya membentak dan melototinya. Justin mendengus kesal dan berlalu pergi membawa amarahnya yang sudah di puncak. Mungkin jika saja Naya bukanlah adiknya Winda. La sudah mencekik gadis itu dan menggantungnya di kandang buaya miliknya. Karena itu Justin memilih pergi, daripada Ja akan semakin naik darah. Berseteru dengan Naya yang tidak akan ada habisnya. Dasar gadis sialan, gerutunya seraya menaiki tangga menuju kamar Winda. Sedangkan di sisi lain, Lion ayah Justin, sedari tadi tak bisa berhenti tersenyum. Melihat ada seseorang yang berani membentak anaknya selain Winda. Bahkan Justin sampai mengalah dan memilih pergi. Sungguh tidak pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Maaf paman, lirih Naya yang merasa tidak enak dengan sikapnya yang sedikit kurang ajar. Hahaha, kenapa minta maaf? Anak itu memang harus dikasih pelajaran sekali-kali, kau gadis yang sangat baik hati seperti kakakmu. Lion menggapai tangan Winda dan mengelus lembut punggung tangan itu. Terima kasih paman atas pujiannya. Tapi asal kau tahu, aku lebih baik dari kakakku. Mereka pun tertawa kembali bersama. Sambil melanjutkan aktivitasnya yang terhenti, Naya dan Lion tidak berhenti mengejek raut wajah Justin tadi. Mengingatnya membuat mereka terus tertawa. Tok, tok, tok. Justin mengetuk pelan pintu kamar Winda. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka dari dalam. Ia disambut dengan senyuman yang terlukis di wajah Winda. Sekejap senyuman itu mengingatkan Justin ketika mereka berdua masih menjadi sepasang kekasih. Winda, sapa Justin tersenyum. Justin, kau sudah datang. Bagaimana kabarmu? Ayah bilang kau sedang tidak enak badan. Apa yang terjadi? Jika kau sakit, aku akan membawamu ke rumah sakit. Justin nampak begitu cemas. Terlebih ketika melihat wajah Winda yang begitu pucat. Wajahmu sangat pucat. Tangannya terulur, spontan ingin menyentuh wajah Winda. Maaf, lirihnya seraya menarik tangannya kembali. Justin tersadar jika dia tidak punya hak untuk menyentuh Winda. Kini Winda sudah menjadi milik orang lain. Bahkan Winda sendiri juga sadar akan hal itu. Terlihat saat tangan Justin hendak menyentuh pipinya, Winda memundurkan wajahnya. Menghindari sentuhan itu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Winda tersenyum meskipun dipaksa. Ada sesuatu yang sedang dipikirkannya saat ini. Yang bahkan dia sangat bingung untuk bicara kepada siapa. Kini mereka berdua sedang duduk di balkon kamar Winda. Sambil melihat pemandangan taman belakang di bawah sana. Ada Naya dan Tuan Lion yang sedang berkebun sekaligus bercanda tawa, begitu akrab. Ada apa Winda? Apa yang ingin kau katakan padaku? Aku tahu, jika ada sesuatu yang membuatmu tertekan. Hingga kau jatuh sakit seperti ini. Justin menatap Winda yang duduk di sebelah kirinya. Winda ikut menoleh dan menatap Justin dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu ia tersenyum dan berkata, aku tidak sakit Justin. Jika kau tidak sakit terus kenapa kau seperti ini? Justin mengernyit heran, sekaligus sedikit kesal. Kau tahu, kadang takdir suka mempermainkan kita. Membuat kita menyesal di akhir cerita. Entah itu menyesal karena hal baik ataupun sebaliknya. Justin tertegun mendengar perkataan Winda. Dia semakin merasa ada yang aneh. Katakan ada apa?
Jangan membuatku semakin mencemaskan dirimu, Winda. Aku baik-baik saja. Aku juga sudah ke dokter untuk memeriksakan keadaanku. Lalu, dokter bilang apa? Justin bertanya dengan tatapan serius. Winda memalingkan wajahnya ke arah depan. Ia menarik nafas panjang lalu menghembuskannya dengan berat. Dokter mengatakan. Dia berkata apa? Dokter mengatakan jika aku. Sid, kau apa? Ada apa denganmu, Winda? Kau membuatku semakin kesal. Justin menghela nafas dan mengusap wajahnya dengan keras. Karena tidak sabaran dengan perkataan Winda yang menggantung. Aku hamil. Winda menutup matanya yang terasa panas dan meneteskan air matanya. Entah itu air mata bahagia atau sebaliknya. Apa? Kau hamil? Justin sangat terkejut, matanya berkaca-kaca. Jujur saja dia sangat sedih, karena kesempatan untuknya semakin sempit bahkan tidak ada. Justin menarik nafas panjang, dan berusaha tersenyum. Iya, aku hamil, usia kehamilanku sudah 8 minggu. Aku seperti ini karena aku tidak bisa tidur nyenyak, dan juga aku mengalami morning sickness yang sangat parah. Dokter bilang aku terlalu stres dan banyak pikiran. Hiks. Maafkan aku, Winda, seharusnya aku tidak membawamu kemari. Jika aku tahu saat itu jika kau sedang hamil, aku tidak akan. Kau tidak salah, Justin, ini adalah resiko untukku. Aku yang memilih jalan ini sendiri. Jadi tidak ada yang patut disalahkan. Justin menatap lekat wajah Winda. Justin bisa melihat kerinduan yang mendalam. Dia juga yakin jika kerinduan itu bukan tertuju padanya, tapi untuk John. Sungguh besar cinta Winda untuk John. Justin sangat iri sekaligus menyesal, karena pernah menyia-nyiakan Winda. Apa kau sudah memberitahunya? Tanya Justin. Winda menoleh, apa yang kau harapkan, Justin? Dia mungkin juga tidak ingin mendengar kabar dariku. Kau salah, Winda. John sangat kehilangan dirimu. Dia berusaha keras untuk mencarimu. Bahkan dia juga sempat jatuh sakit, hanya karenamu. Meskipun hatiku sakit tapi aku sungguh-sungguh sudah sangat merelakanmu. Jikalau kau dan dia memang ditakdirkan bersama. Batin Justin. Jadi apa yang mau kau lakukan setelah ini? Kau harus memberitahunya, ucap Justin. Tidak. Aku tidak akan memberitahunya. Aku akan melanjutkan hidupku sendiri, tanpa dia. Aku akan mengurus anak ini sendiri, ucap Winda yang disusul isak tangisnya. Jika seperti itu maumu, kenapa kau menangis? Kau harus kuat. Justin mencoba membuat Winda tenang. Karena kasihan bayi yang dikandungnya, jika ibunya mengalami stres. Kau benar. Aku harus kuat, aku pasti bisa melewatinya. Winda mengusap air matanya. Terima kasih, Justin. Kau sudah banyak membantuku. Tidak masalah, jika ada sesuatu jangan sungkan untuk mengatakannya padaku. Winda mengangguk dan tersenyum, begitupun dengan Justin. Tapi, apa tidak sebaiknya kau memberitahu adikmu tentang kehamilanmu? Aku akan memberitahunya, tapi tidak sekarang. Jangan terlalu tamak, aku yakin dia pasti akan kecewa jika dia mengetahuinya sendiri. Aku tahu tapi. Kata-katanya menggantung. Mata Winda membulat, dia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Merasa perutnya sedang diaduk-aduk, Winda tersentak. Menahan sesuatu yang hendak keluar dari mulutnya. Ella pun segera berlari masuk ke dalam kamar mandi. Lalu memuntahkan sarapan pagi yang ia makan. Sedangkan Justin yang melihatnya, ikut berlari menyusul ke dalam kamar mandi. Ia mengusap-usap punggung belakang Winda agar merasa lebih baikan. Kau baik-baik saja. Apa mau ke rumah sakit? Winda menggelengkan kepalanya, lalu kembali menyodorkan wajah ke bibir wastafel. Lama ia mual-mual dan muntah seperti itu.
dengan ditemani Justin yang mengusap-usapkan punggungnya. Setelah itu Justin mengajak Winda kembali ke dalam kamar, lalu memintanya beristirahat di tempat tidur. Winda menuruti perkataan Justin. Dengan perhatiannya, Justin menyelimuti tubuh Winda, dari kaki hingga dadanya. Kemudian menyalakan aromaterapi dan penghangat ruangan, agar Winda merasa nyaman dan tidak mual-mual seperti tadi. "Istirahatlah, aku akan meminta pelayan untuk membawakan susu hangat dan makanan kemari," ucap Justin yang dibalas dengan gelengan kepala oleh Winda. "Aku tidak bisa minum susu, mencium aromanya membuatku mual." "Lalu kau mau apa? Buatkan saja aku teh herbal, tidak usah cemilan atau makanan. Karena aku tidak lapar." "Baiklah, tunggu di sini. Aku akan meminta pelayan membuatkanmu teh herbal." Winda tersenyum dan mengangguk. Justin pun segera keluar dari kamar Winda. "Terima kasih Justin, aku selalu berdoa kau akan menemukan wanita yang tepat," ucap Winda ketika Justin sudah tidak ada. 2 hari setelah Winda mengalami mual-mual dan muntah di depan Justin. Hampir setiap pagi Justin menemani Winda melewati morning sickness-nya, yang seharusnya ia lalui bersama John suaminya. Semakin hari tubuh Winda semakin lemas. Di pagi hari dia akan mengalami mual-mual dan muntah yang membuatnya tidak karuan makan. Dan saat malam tiba, dia akan menangis sendiri. Entah apa karena hormon ibu hamil yang membuatnya begitu emosional. Ia tertidur saat subuh menjelang dan terbangun sekitar jam 8 pagi. Hingga waktu istirahatnya begitu terkuras. Huek, huek, huek. Di dalam kamar mandi, Winda yang sudah tidak sanggup berdiri, duduk di lantai dan memuntahkan isi perutnya di lantai. Justin pun masuk ke dalam kamar mandi, ia sangat terkejut melihat Winda yang duduk di lantai dengan lemas. "Winda," teriaknya. Ia langsung mengangkat tubuh Winda kembali ke kamar dan merebahkannya di tempat tidur. Diusapnya kening Winda, suhunya begitu tinggi. "Kau demam? Kita harus ke rumah sakit." Justin hendak menghubungi asistennya, namun tangannya ditahan oleh Winda. "Tidak perlu, aku baik-baik saja," ucap Winda dengan nada lemah. Justin menghela nafas dan mengusap wajahnya kasar. Begitu frustasi menghadapi Winda yang sangat keras kepala. "Sudah 2 hari Winda, kau semakin hari semakin drop seperti ini. Kau selalu bilang baik-baik saja, tapi aku tidak baik-baik saja melihatmu seperti ini. Apa kau pikir aku tega? Jangan keras kepala. Paling tidak telpon dia dan beritahu dia tentang kehamilanmu. Aku tahu kau stres memikirkan tentang bayi ini dan juga tentang John." Justin mengeluarkan semua unek-uneknya yang tersimpan dalam 2 hari ini. "Aku tidak mau, jangan beritahu John. Please, aku baik-baik saja. Kau lihat kan aku baik-baik saja. Aku hanya butuh istirahat sebentar pasti akan segera pulih." Justin tidak tega melihat Winda yang memohon seperti itu. "Baiklah, tapi lain kali jika kau semakin lemah dan pingsan, aku tidak akan menahan diri, aku pasti akan menelpon John dan memberitahunya kau ada di sini." Winda mengangguk, "Aku akan baik-baik saja." "Winda, kumohon jangan siksa dirimu sendiri, pikirkan juga kesehatan bayimu. Aku tidak mau terjadi sesuatu padamu." "Terima kasih Justin, kau sangat berjasa untukku." Justin pun pergi. Tidak ingin berlama-lama melihat Winda yang dalam keadaan lemah seperti itu. Karena dia tidak tega, lebih baik dia pergi bekerja pikirnya. Tapi sebelumnya, dia berpesan kepada Naya dan ayahnya untuk mengawasi Winda. Dia takut Winda akan lebih parah nantinya. Sore harinya, Justin pulang dari kerjanya. Sesampainya di rumah dia langsung menuju kamar Winda.
Karena Naya membawa sang ayah pergi menemui dokter untuk memeriksakan penyakit yang diderita ayahnya itu. Winda, panggilnya saat membuka pintu. Mata Justin membulat, sontak dia langsung berlari ke arah Winda. Saat melihat Winda yang menggeliat di lantai, memegangi perutnya. Winda, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Winda, jawablah. Justin sangat panik, dia mendekap Winda dengan erat. Sedangkan Winda wajahnya sudah memucat, keringat membasahi tubuhnya, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Justin. Karena rasa sakit di perutnya yang berusaha dia tahan. Xian, kemari cepat. Teriak Justin memanggil Xian. Justin semakin panik ketika ada darah yang mengalir di kaki Winda. Sesaat kemudian Winda pingsan tidak sadarkan diri. Justin langsung menggendongnya turun ke lantai bawah. Tuan, mobilnya sudah siap, ucap Xian. Cepat antarkan kami ke rumah sakit terbaik, ucap Justin membawa masuk Winda ke dalam mobil. Baik tuan, sahut Xian dengan sigap. Ia pun langsung menancap gas menuju rumah sakit. Winda, bertahanlah, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Aku mohon bertahanlah, lirih Justin yang tanpa sadar meneteskan air matanya. Sesampainya di rumah sakit, Winda langsung diberi pertolongan oleh dokter dan perawat-perawat di sana. Justin tak berhenti memijit tengkuk leher dan mengusap wajahnya. Takut terjadi apa-apa terhadap Winda. Setelah selesai ditolong dan diperiksa, Winda dipindahkan ke ruangan rawat inap VIP. Tuan Justin, mari ikut saya ke ruangan. Ada yang ingin saya sampaikan, ucap dokter menghampiri Justin. Justin mengangguk, baik. Bersambung.